Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk. Polda Papua mewanti-wanti penambang emas di Pegunungan Bintang untuk waspada terhadap kelompok kriminal bersenjata. Polisi dan komunitas motor kibarkan bendera raksasa di puncak Kobrey, Arfak. Seorang pemuda di Timika meninggal dunia tergilas truk di Jalan Cendrawasih Rabu kemarin. Anju Sahrukan mengendarai sepeda motor dari arah Kuala Kencana. Saksi melihat pemuda ini sempat menyerempet sebuah minibus yang sedang terparkir di jalan lalu ia terjatuh. Tidak berapa lama kemudian truk melintas dari arah belakang dan menabrak korban. Jasad korban dibawa ke rumah sakit sedangkan pengemudi truk dibawa ke kantor polisi. Jadi laka lantas antara mobil dump truck dengan pengendara sepeda motor mengakibatkan pengendara sepeda motor ini atas nama Anju Sahrukan meninggal dunia di TKP. Untuk pengemudi dump trucknya atas nama Gilang Ramadan. Saat ini yang bersangkutan sudah kita amankan, sudah diinterogasi di unit pelaku. Untuk kendaraannya sendiri kita juga sudah amankan berupa dump truck, sudah dievakuasi ke rumah sakit. Kondisi korban sendiri itu seperti video yang beredar itu kepalanya pecah, seperti otaknya keluar. Untuk kronologis sementaranya karena pelaku lagi diinterogasi ini sama penyidik, pengendara ini menyerempet mobil yang parkir karena ban pecah ya, terjatuh, akhirnya dia terlindas ban belakang di belakang truk ini. Polisi menghimbau pengendara waspada saat berkendara. Pengendara juga wajib menggunakan helm agar aman. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kapolda Papua mengingatkan kepada penambang emas ilegal di Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, agar waspada dan menjaga keselamatan. Sebab lokasi penambangan mereka rawan diserang kelompok kriminal bersenjata. Irjen Matius Fakir mengatakan di Distrik Awimbon tidak ada aparat keamanan yang bertugas, serta tidak ada akses jalan darat kecuali melalui udara. Matius meminta Kapolres Bovendigul untuk berani mengambil langkah tegas mencegah masuknya para penambang liar di sana. Saat ini ia telah memerintahkan Direskrim Umum Polda Papua bersama Satgas Damai Kartens untuk membuat strategi guna menangkap para pelaku kriminal. Cari nafkah, tetapi ingat, nyawa itu tidak cadangan. Nah, kalau masih ada berani ke sana, risikonya seperti ini. Kemarin saya sampaikan kepada teman-teman, kita akan coba berusaha mencari cara untuk mengcover masuk ke sana dan menangkap pelaku kejahatan. Kalau kita bilang nanti itu gerombolan atau TK, nanti mereka membunuh, merampok, memperkosa, menganggap dirinya atau TK. Jadi sebaiknya biar dia berproses, saya sudah meminta kepada Dirkrim untuk segera menyiapkan tim. Nanti kita cover atau nama bagaimana untuk melakukan pemenangan yang ada di Pegunungan Bintang. Memang ini Pate agak jauh ya, jauh dari Pegunungan Bintang, dekat di Jawa Timur, dekat ke Bovendigul. Sehingga satu-satunya kan harus meninggal. Saya harus berani mengambil langkah tegas. Cuma ini kan dia adalah Bovendigul, sehingga nanti Kapolres Bovendigul lah saya bisa mulai mengambil langkah untuk membatasi para penambang itu naik ke atas.
Apalagi transportasi tentunya itu lewat udara. Dan tentunya kan memudahkan kita untuk kontrol. Nanti saya minta untuk Pak Dirkrim sebagai saudara menekan ke para Satreskrim untuk bisa kita paling tidak menghentikan semua aktivitas yang tidak sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata menyerang para penambang di Kabupaten Kawe, Distrik Awimbon. Akibat penyerangan tersebut, 1 orang penambang meninggal dunia. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kesemrawutan antrean kendaraan roda 4 di SPBU di Merauke mulai mengganggu arus lalu lintas di kawasan Jalan Para Komando dan Jalan Ahmad Yani. Polres Merauke menempatkan petugas Satlantas untuk mengatur lalu lintas agar lancar di kawasan ini. Namun tidak jarang, petugas mendapati mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi agar bisa menampung BBM dalam jumlah besar. Petugas pun langsung membawa pemilik beserta mobilnya ke Mapolres untuk dimintai keterangan. Terkait masalah antrian BBM yang sembraut, maka daripada itu saya bersama anggota turun ke lapangannya, itu tepatnya di SPBU Ahmad Yani. Kami melakukan penertiban bagi truk-truk yang antri sembarangan ataupun parkir sembarangan, sehingga kita melakukan penerimaan. Dan kami lihat satu kendaraan double cabin merah yang terlihat mencurigakan. Nah, pada saat sudah mengantri tiba-tiba mau berputar arah untuk keluar dari antrian. Maka daripada itu kita mendatangi kendaraan tersebut dan ternyata terlihat ada modifikasi tangki dari mobil double cabin tersebut. Dan setelah kita cek surat-suratnya juga, kelengkapan surat-suratnya, dan ternyata didapatkan juga STNK-nya sudah mati, terhitung mulai dari tahun 2009, dan pemilik kendaraan juga SIM-nya sudah mati. Maka daripada itu untuk BB kendaraan yang dimodif tangki kita serahkan ke Polres. Tindakan polisi mendapat apresiasi warga yang kebetulan antre di SPBU karena ulah pemilik kendaraan modifikasi kerap meresahkan warga karena antrian kendaraan semakin lama dan panjang. Polres Merauke menghimbau warga dan pemilik kendaraan agar tidak memodifikasi tangki BBM karena perbuatan tersebut dapat dipidana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Lalu lintas di Jalan Yosudarso Rabu kemarin macet, namun bukan disebabkan aksi blokade jalan, namun kali ini akibat ulah seorang wanita yang mabuk minuman keras lalu tidur di tengah jalan. Kejadian ini menjadi tontonan warga sekitar. Anggota kepolisian yang mendapat laporan berusaha membangunkan wanita ini, namun karena pengaruh alkohol, ia sulit bergerak sehingga polisi terpaksa mengangkatnya. Wanita ini kemudian dibawa ke Mapolsek Mimika dan setelah sadar, ia kemudian dipulangkan ke rumahnya. Warga sebelumnya sempat melihat wanita ini berjalan sempoyongan di jalan. Karena tidak kuat lagi, ia akhirnya jatuh dan tertidur di tengah jalan. Minuman keras memang sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian warga di Timika. Tanpa mengenal waktu, mereka menegak miras hingga mabuk lalu berbuat onar atau bertindak aneh seperti yang dilakukan wanita tersebut. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.